Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua teman-teman. Baik, di sini perkenalkan nama saya Huaidi Munjid dari kampus TKCRC Mataram dengan nomor induk mahasiswa 282 STYC 23. Baik, di sini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan persalinan. Mulai dari apa sih itu trauma persalinan, mulai dari pengertiannya, penyebabnya, gejala sampai cara mengatasinya. Baik, saya akan membahas satu persatu. Di sini dari beberapa sumber yang sudah saya dapatkan, pengertian dari trauma persalinan adalah pengalaman yang menakutkan dan menimbulkan stres emosional yang signifikan selama atau setelah proses melahirkan, yang dimana dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik bagi ibu yang sudah melahirkan. Adapun jadi di sini trauma persalinan itu adalah dimana kejadian yang tidak diinginkan oleh seorang ibu yang disebabkan oleh beberapa faktor itu, karena sebuah kejadian atau trauma yang bisa menyebabkan dia mengalami hal tersebut. Lantas ada beberapa hal penyebab trauma persalinan itu. Yang pertama, pengalaman persalinan yang tidak terduga atau tidak sesuai harapan, di mana si ibu yang sudah melakukan kontrol setiap beberapa minggu kepada dokter kandungan, namun di saat-saat ingin melahirkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang ia dapatkan, seperti itu. Yang kedua, komplikasi medis. Komplikasi medis di sini maksudnya jika ada komplikasi selama persalinan seperti pendarahan berat, robekan perineum yang parah, atau masalah pada bayi. Hal ini dapat memicu trauma. Maksudnya di sini pendarahan yang hebat adalah biasanya disebabkan oleh karena kejadian-kejadian dia membawa beban berat atau stres yang berlebihan. Yang ketiga itu faktor psikologis. Faktor psikologis ini tercakup kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental sebelumnya dapat meningkatkan risiko trauma persalinan. Yang keempat, faktor sosial. Kurangnya dukungan dari keluarga atau pasangan, khususnya suami di sini, atau lingkungan sekitar, bisa menyebabkan ibu hamil itu mengalami trauma persalinan. Oke, baik, itulah 4 penyebab dari trauma persalinan. Dan sekarang kita akan beralih ke gejala trauma persalinan. Ada beberapa yang menyebabkan gejala trauma persalinan itu ada. Pertama, gejala psikologis, kecemasan, depresi, mimpi buruk, kilas balik flashback pada masa lalu kejadian persalinan yang pertama, atau bisikan-bisikan dari tetangga misalnya bahwa persalinan seperti ini, bahayanya seperti ini, seperti itu bisa menimbulkan trauma persalinan. Yang kedua, gejala fisik seperti sakit kepala, vertigo, kelelahan, gangguan pencernaan, jantung berdebar, dan tubuh mengeluarkan keringat berlebihan. Yang ketiga, dari gejala trauma persalinan yaitu perilaku, menolak untuk berbicara tentang pengalaman persalinan, menghindari tempat atau orang yang mengingatkan tentang persalinan, dan mengalami perubahan hubungan dengan pasangan atau bayi. Seperti itu. Jadi perilaku itu juga bisa mempengaruhi ibu hamil itu dalam melakukan trauma persalinan pada suatu saat nanti, seperti itu. Nah, dan terakhir, cara mengatasi atau mencegah terjadinya trauma persalinan itu ada beberapa keadaan juga. Yang pertama, berbicara dengan tenaga medis, melakukan konsultasi kepada tenaga medis yang tepat dan mudah memberikan akses informasi mengenai cara bersalin yang baik dan benar, normal lah istilahnya, seperti itu. Yang kedua, mencari dukungan psikologis. Dalam artian di sini mencari dukungan psikologis seperti terapi kognitif perilaku,
atau terapi kelompok dapat membantu ibu memproses trauma dan mengembangkan strategi untuk mengatasinya. Yang ketiga, meminta dukungan dari keluarga dan teman. Nah, di sini khususnya keluarga yang dimaksud adalah yang pertama adalah suaminya. Jika suaminya itu mensupportnya baik dengan cara yang benar dan tepat, maka bisa dibilang kemungkinan besar trauma persalinan itu tidak akan terjadi pada ibu hamil. Nah, yang ketiga, berpartisipasi dalam kelompok dukungan trauma persalinan, di mana berbagi pengalaman dengan ibu lain yang mengalami hal serupa dapat membantu merasa lebih nyaman dan mendapatkan solusi. Dalam artian di sini kita berbagi tentang persalinan itu seperti apa kepada ibu hamil, ibu persalin yang lain, agar bisa saling menguatkan secara emosional seperti itu. Yang kelima, melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang membahagiakan. Nah, ini salah satu cara untuk menjaga, untuk mengontrol stres-stres pada ibu yang akan siap-siap dalam melakukan persalinan. Yang terakhir, berhati-hati dengan informasi internet atau media sosial saat-saat ini, di mana seluruh apapun bisa diakses melalui media sosial, namun tidak semua itu menyatakan kebenaran di dalamnya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Itulah sekilas terkait penjelasan tentang trauma persalinan pada ibu hamil yang akan siap-siap melakukan persalinan seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.